Pada Desember yang lalu, pemimpinku berkata bahwa Chen Lin diberhentikan karena dia sering mengeluh lelah, mengendur, tidak mau berkorban, tidak berhasil dalam tugasnya. Rasa kemanusiaannya buruk, menyebarkan hal-hal negatif dan membuat gangguan dalam tugasnya, jadi dia dipecat. Dia sebarkan hal negatif, itu masalah yang serius. Benar. Awalnya, aku kurang memahami bahwa dia menyebarkan hal negatif. Pemimpinku memberi contoh tentang apa yang dia maksud. Dia berkata bahwa Chen Lin menyirami pendatang baru tanpa hasil. Dia tidak menyelesaikan masalah pendatang baru yang membuat mereka merasa negatif. Jadi karena kinerja tugasnya buruk, gereja memberhentikannya. Chen Lin juga berkata, "Aku sudah bertugas dengan antusias. Inikah balasannya? Mengapa aku tidak boleh menyirami pendatang baru? Apa salah diriku? Apa aku tak layak laksanakan tugas ini? Aku takkan pernah bertugas lagi. Ini memalukan. Aku tak tahu kenapa, tetapi aku tak bisa merasakan kasih Tuhan." Dia juga bilang, "Mengapa orang yang punya kinerja buruk masih berkesempatan untuk berlatih, sedangkan aku tidak bisa?" Pemimpin kami bersekutu dengannya, menganalisis cara dia menyebarkan hal negatif. Chen Lin tidak menerimanya. Dia berkata dia hanya bicarakan kerusakannya dan tidak menyebarkan kenegatifan. Dia merasa dihukum. Dia berkata dengan sedih, "Jika di pertemuan aku dianggap sebarkan hal negatif, aku tidak tahu bagaimana harus bersekutu." Setelah mendengar hal ini, aku bingung. Dalam konteks apa dia mengatakan ini? Apakah dia membicarakan kerusakan di pertemuan atau sengaja sebarkan kenegatifan dengan niatnya sendiri? Berdasarkan hal ini, apakah akurat untuk menuduh dia sebarkan kenegatifan? Kau tidak tahu apa artinya menyebarkan kenegatifan. Iya. Waktu itu aku sangat bingung. Aku bertanya-tanya, apakah pemimpin kita salah menilai Chen Lin? Ketika sesuatu terjadi, orang mungkin tak tahu kehendak Tuhan. Bukankah wajar untuk mempersekutukan keadaan mereka di pertemuan? Apa ini berarti menyebarkan kenegatifan? Waktu itu, aku meminta para pemimpinku untuk mempelajari detailnya dan mengapa mereka menganggapnya seperti itu. Tapi aku ragu. Aku pikir, aku baru bertemu Chen Lin dan belum mengenalnya. Banyak orang bertugas bersamanya. Bukankah mereka mengenalnya? Kalau memang Chen Lin tak harus diberhentikan, mereka pasti bersuara. Jadi aku tak perlu khawatir. Keesokan harinya, aku masih memikirkannya dan tidak mampu menenangkan diriku. Aku terus bertanya-tanya, apa perilaku Chen Lin cukup untuk membuatnya diberhentikan? Apakah akurat untuk menuduh dia sebarkan kenegatifan? Memberhentikan orang baik adalah perbuatan jahat. Ini membingungkanku, dan jika tidak mencari tahu, apakah ini berarti aku menyetujuinya? Apa tindakanku ini tidak bertanggung jawab? Saat itulah aku teringat satu firman Tuhan. Iya. Menerima dan mengejar kebenaran adalah jalan nyata untuk dapatkan keselamatan. Jika engkau tidak peroleh kebenaran, kepercayaanmu kepada Tuhan sia-sia. Orang yang mengkhotbahkan doktrin yang kosong, mengatakan hal-hal yang muluk-muluk, mengikuti aturan, dan tidak fokus menerapkan kebenaran, tidak akan mendapatkan apapun. Siapakah yang mendapatkan sesuatu? Orang yang bertugas dengan tulus dan mau terapkan kebenaran, yang memperlakukan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka sebagai misi mereka, yang dengan senang hati menghabiskan seluruh hidup mereka, mengorbankan diri untuk Tuhan, dan tidak membuat rencana untuk kepentingan mereka sendiri, yang rendah hati dan menaati pengaturan Tuhan. Mereka mampu memahami prinsip-prinsip kebenaran saat melaksanakan tugas mereka, dan berusaha keras untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, memampukan diri mereka untuk mencapai dampak dari kesaksian mereka tentang Tuhan, dan memuaskan kehendak Tuhan. Ketika mereka menghadapi kesulitan saat melaksanakan tugasnya, mereka berdoa kepada Tuhan dan berusaha memahami kehendak Tuhan. Mereka mampu menaati pengaturan dan penataan yang berasal dari Tuhan,
Dan dalam semua perbuatan, mereka menerapkan kebenaran. Mereka tidak mengulang-ulang slogan atau mengatakan hal-hal yang muluk, tapi bertindak secara nyata dan mengikuti prinsip dengan cermat. Mereka berusaha keras dalam segala sesuatu yang mereka lakukan dan berusaha keras untuk memahami segala sesuatu dan mampu menerapkan kebenaran, kemudian memperoleh pemahaman. Dan mereka mampu memetik pelajaran dan mendapatkan sesuatu. Dan ketika mereka punya pemikiran yang keliru, mereka berdoa dan mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Mereka menghargai dengan tulus atas kebenaran yang mereka pahami dan mampu menyampaikan kesaksian mereka. Orang semacam itu akhirnya memperoleh kebenaran. Amin. Amin. Firman Tuhan membuatku sadar bahwa orang yang teliti dapat mencari kebenaran dan memetik pelajaran dari sekitarnya. Mereka dapat manfaat dari pengalaman mereka. Semua yang kulihat setiap hari adalah lingkungan yang diatur Tuhan dan itu pelajaran yang harus kupetik. Iya. Dahulu, selama persekutuan tentang perilaku mereka yang diberhentikan, aku hanya mendengarkan. Aku tak berpikir serius dan tidak dapatkan apapun. Jika kali ini aku anggap itu tidak ada kaitannya denganku dan aku tetap bingung, apa yang kudapatkan dari pengalaman ini? Aku merasa bahwa kali ini aku harus mencari tahu kebenaran. Meskipun pemecatannya benar, aku dapat mempelajari prinsipnya. Jika aku dapat memahami kebenaran, itu tidak sia-sia. Iya. Malam itu, aku bertanya kepada saudari Chow tentang pemberhentian Chen Lin untuk mengevaluasi permasalahan Chen Lin. Dia berkata, Chen Lin melakukan apapun yang diatur gereja dan akrab dengan semua orang. Chen Lin singkapkan kerusakan pada pertemuan tersebut. Dia punya kesalahpahaman terhadap Tuhan, jadi dia katakan hal itu. Menurutku dia tak sebarkan kenegatifan. Aku juga bertanya kepada saudari lainnya, dan dia punya pandangan yang sama dengan saudari Chow. Dia berkata bahwa hubungannya dengan Chen Lin selama ini baik-baik saja. Apa yang kau pikirkan ketika kau mendengar hal itu? Aku pikir kedua saudari itu akrab dengannya, dan mereka menilai Chen Lin orang baik. Mereka berkata dia dapat bergaul dengan normal, lakukan hal yang diatur gereja, dan punya kemanusiaan yang baik. Jadi, mengapa pemimpin mengatakan dia punya kemanusiaan yang buruk? Selain itu, Chen Lin punya alasan untuk mengatakan hal itu. Jika kau diberhentikan dan tidak dapat memahami kehendak Tuhan, bukankah wajar jika punya kesalahpahaman dan keluhan? Jika kita ungkapkan hal ini di pertemuan, bagaimana bisa itu disebut menyebarkan kenegatifan? Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi aku pun berdoa dan mencari. Suatu hari, aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, marilah kita terlebih dahulu melihat bagaimana penyebaran kenegatifan harus dipahami dan dikenali, bagaimana kenegatifan orang harus dikenali, pengungkapan dan perwujudan apa di dalam diri mereka yang menyebarkan kenegatifan. Yang terpenting, kenegatifan yang orang sebarkan itu tidak positif, itu adalah hal-hal negatif yang bertentangan dengan kebenaran, itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari watak rusak mereka. Memiliki watak rusak menyebabkan orang mengalami kesulitan untuk menerapkan kebenaran dan menaati Tuhan, dan karena kesulitan inilah, pemikiran negatif dan hal-hal negatif lainnya tersingkap dalam diri manusia. Kesulitan-kesulitan ini dihasilkan dalam konteks mereka sedang berusaha menerapkan kebenaran. Kesulitan-kesulitan ini adalah pemikiran dan sudut pandang yang memengaruhi dan menghalangi orang-orang saat mereka berusaha menerapkan kebenaran dan sepenuhnya merupakan hal-hal negatif. Betapapun sesuainya pemikiran negatif ini dengan gagasan manusia dan betapapun masuk akalnya pemikiran negatif ini kedengarannya, semua itu bukan berasal dari pemahaman akan firman Tuhan. Terlebih lagi, semua itu bukan berasal dari mengalami dan mengetahui firman Tuhan. Sebaliknya, pemikiran negatif dihasilkan oleh pikiran manusia
dan sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran, dan karenanya semua itu adalah hal-hal negatif, hal-hal yang merugikan. Niat orang-orang yang menyebarkan kenegatifan adalah untuk menemukan banyak alasan objektif atas kegagalan mereka dalam menerapkan kebenaran untuk mendapatkan simpati dan pengertian orang lain. Dalam berbagai taraf, perilaku ini memengaruhi dan menyerang inisiatif orang dalam menerapkan kebenaran dan bahkan dapat menghentikan banyak orang agar tidak menerapkan kebenaran. Konsekuensi dan dampak buruk ini membuat hal-hal negatif ini semakin layak untuk didefinisikan sebagai hal-hal yang merugikan, menentang Tuhan, dan sepenuhnya memusuhi kebenaran. Beberapa orang tak mampu memahami esensi kenegatifan yang sebenarnya dan berpikir bahwa kenegatifan yang sering terjadi adalah normal, bahwa hal itu tidak berpengaruh besar terhadap pengajaran mereka akan kebenaran. Ini keliru. Sebenarnya, kenegatifan memiliki efek yang sangat besar, dan jika kenegatifan menjadi terlalu berat untuk ditanggung, itu dapat dengan mudah menjadi pengkhianatan. Akibat yang mengerikan ini tak lain disebabkan oleh kenegatifan. Jadi, bagaimana seharusnya penyebaran kenegatifan dikenali dan dipahami? Sederhananya, menyebarkan kenegatifan berarti menipu orang dan menghentikan mereka agar tidak menerapkan kebenaran. Itu berarti penggunaan taktik persuasi, metode yang seakan tampak normal untuk menipu orang dan menjebak mereka. Apakah ini merugikan bagi mereka? Ini sebenarnya sangat merugikan mereka. Jadi, menyebarkan kenegatifan adalah sesuatu yang merugikan. Itu dikutuk oleh Tuhan. Ini adalah penjelasan paling sederhana tentang menyebarkan kenegatifan. Jadi, apa sajakah komponen negatif dari menyebarkan kenegatifan? Hal-hal apa yang negatif dan cenderung berdampak buruk pada orang-orang dan menyebabkan gangguan dan kerugian? Apa sajakah yang termasuk kenegatifan? Jika orang memiliki pemahaman yang murni akan firman Tuhan, akankah firman yang mereka persekutukan mengandung kenegatifan? Jika orang memiliki sikap ketaatan yang sejati terhadap keadaan yang ditetapkan untuk mereka oleh Tuhan, akankah pengetahuan mereka tentang keadaan ini mengandung kenegatifan? Ketika mereka menyampaikan apa yang telah mereka alami dan ketahui kepada semua orang, akankah itu mengandung kenegatifan? Tentu saja tidak. Amin. Dari firman ini aku memahami bahwa ketika orang tidak menerima pekerjaan Tuhan atau hal yang diatur Tuhan, tidak punya ketaatan dan sikap mencari tahu dan tidak puas, mengeluh dan bahkan menentangnya, semua ini adalah keadaan negatif. Jika orang hidup dalam keadaan negatif ini dan tidak mencari kebenaran atau menganalisis pandangan keliru mereka, tetapi hanya mengeluhkan pekerjaan rumah Tuhan dengan orang lain dan sebarkan kesalahpahaman tentang Tuhan, ini yang dimaksud dengan menyebarkan hal-hal negatif. Iya. Saat merenungkan firman, aku sadari bahwa Chen Lin tak efektif dalam tugasnya. Pemberhentiannya adalah suatu kebenaran Tuhan dari sudut pandang orang bernalar. Mereka pasti merenungkan diri dengan tenang dan berpikir mengapa mereka tidak efektif, apa masalahnya, dan mengapa mereka telah gagal. Orang yang mengejar kebenaran pasti merenungkan pertanyaan ini. Meskipun mereka tak memahami kehendak Tuhan atau punya kesalahpahaman, mereka pasti tidak menyebarkannya, selalu berdoa dan mencari kebenaran untuk menyelesaikan keadaan negatif mereka. Iya. Mengenai Chen Lin, dia tidak merenungkan dirinya sendiri atau mencari kehendak Tuhan, dan dia juga tidak mencari pelajaran yang bisa dipetik. Sebaliknya, dia tak taat, menentang pengaturan gereja, dan menyebarkan kesalahpahamannya tentang Tuhan di pertemuan. Dalam persekutuannya, dia tidak akui pandangannya yang keliru dan dia juga tak temukan jalan penerapan. Dia bahkan tidak mencari tahu dan merenung. Yang orang dengar adalah gagasan dan kesalahpahamannya tentang Tuhan, keluhan dan ketidakpuasannya, bahwa pengaturan rumah Tuhan tidak adil. Mengapa orang lain diberi kesempatan dan dia tidak?
bahwa Tuhan tidak seharusnya memperlakukannya seperti ini, dan bahkan pernyataan, "Aku tak akan bertugas lagi," ini memalukan. Aku tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Dia tampak membuka diri tentang keadaannya yang rusak. Tapi di balik perkataannya, dia dengan marah menuntut Tuhan. Iya. Iya. Dia pikir hasil buruk itu karena Tuhan tak berkati dia, dan bahwa dia digantikan karena Tuhan tidak memiliki kasih. Dia memandang kesalahannya sendiri serta dipangkas dan ditangani itu memalukan, dan merasa tugasnya ini menyesakkan. Dia lebih suka melepaskan tugasnya daripada merasa malu. Dari esensi perkataannya, ini bukan sekadar menceritakan keadaannya yang rusak. Itu menyebarkan hal-hal negatif. Itu berdebat dengan Tuhan dan menentang Tuhan. Iya. Siapapun yang punya nalar dan takut akan Tuhan pasti tidak berkata seperti itu. Iya. Kemudian aku memahami bahwa setelah Chen Lin mengatakan hal ini, beberapa orang bersimpati dan memihaknya. Yang lainnya, yang baru saja diberhentikan dari tugasnya, setelah mendengar perkataannya, mereka justru menilai rumah Tuhan tidak adil. Berkata, orang lain yang kinerjanya buruk masih punya kesempatan untuk berlatih, jadi mengapa rumah Tuhan tidak beri kesempatan? Mereka mempertanyakan pengaturan gereja dan tidak mau mencari kebenaran. Aku sadar bahwa perkataan Chen Lin membingungkan orang yang tidak punya kearifan, dan ini mengacaukan kehidupan bergereja. Iya. Belakangan aku tahu, perkataan Chen Lin bahwa orang berkinerja buruk dapat kesempatan tetapi dia tidak, itu sungguh tak sesuai fakta. Beberapa orang tidak familiar dengan pekerjaan itu karena mereka baru saja memulai, jadi awalnya kinerja mereka tidak efektif. Tetapi melalui persekutuan mereka dapat memahami, membuat kemajuan, dan menunjukkan potensi untuk dibina. Yang lain menyimpang dan gagal dalam tugas mereka, tapi setelah persekutuan mereka dapat merenungkan diri dan mencari prinsip dan segera mengalami kemajuan. Setelah Chen Lin mulai menyirami pendatang baru, para pemimpin membantunya dan memberinya cukup waktu untuk berlatih, tapi dia tak pernah sepenuh hati atau bekerja keras. Dan ketika ditunjukkan masalahnya, dia tidak menganggapnya serius. Setelah lama berlatih, dia tidak peroleh kemajuan dan tidak mampu selesaikan kesulitan. Jadi gereja memecatnya. Namun dia tidak merenungkan diri atau memahami mengapa dia gagal, dan juga tak merasa berutang kepada Tuhan atas kegagalannya. Dia malah mengeluh rumah Tuhan tak beri kesempatan, Tuhan tak adil, Tuhan tak mengasihinya. Ini memutarbalikkan fakta agar sesuai dengan narasinya. Iya. Aku jadi teringat bagaimana dulu aku tidak punya kearifan. Aku tak dapat melihat masalah Chen Lin yang sebarkan hal negatif. Aku malah berpikir ini kesalahan gereja dan aku ingin memperbaikinya. Aku sungguh bodoh dan buta. Kemudian, aku teringat firman Tuhan. Mari kita saksikan videonya. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, pada dasarnya inilah berbagai keadaan dan perwujudan dari orang-orang yang menyebarkan kenegatifan. Ketika status, gengsi, kepentingan, serta keinginan, kesukaan mereka, dan lain sebagainya belum terpenuhi, ketika Tuhan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan gagasan dan imajinasi mereka, dengan hal-hal yang melibatkan kepentingan mereka, mereka menjadi mangsa emosi seperti pembangkangan dan ketidakpuasan. Dan ketika mereka memiliki pembangkangan dan ketidakpuasan ini, pikiran mereka mulai menghasilkan alasan, dalih, pembenaran, pembelaan diri, dan keluhan lainnya. Ketika keluhan-keluhan semacam itu muncul, bukannya memuji, menaati, dan terlebih lagi mencari Tuhan, mereka justru menentang Tuhan dengan menggunakan gagasan, imajinasi, ide, dan pendapat atau ketidaksabaran mereka. Dan bagaimana cara mereka menentang? Mereka menyebarkan perasaan mereka yang membantah dan tidak puas
menggunakan hal ini untuk menjelaskan pemikiran dan pendapat mereka kepada Tuhan, berusaha membuat Tuhan bertindak sesuai dengan keinginan dan tuntutan mereka untuk memuaskan keinginan mereka. Baru setelah itulah mereka akan merasa tenang. Secara khusus, Tuhan telah mengungkapkan banyak kebenaran untuk menghakimi dan menghajar orang, menyucikan watak mereka yang rusak, menyelamatkan orang dari pengaruh iblis, dan siapa yang tahu berapa banyak impian orang untuk diberkati telah diakhiri oleh kebenaran ini, menghancurkan hayalan, diangkat ke dalam surga yang mereka harapkan siang dan malam. Mereka berupaya sebaik mungkin untuk memperbaiki hal ini, untuk membalikannya, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa jatuh ke dalam bencana dengan kenegatifan dan kebencian mereka. Mereka menolak untuk menaati semua yang telah Tuhan atur karena apa yang Tuhan lakukan bertentangan dengan gagasan, kepentingan, dan pemikiran mereka. Khususnya ketika gereja melakukan pekerjaan pembersihan dan menyingkirkan banyak orang, orang-orang ini berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka, bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu yang salah, bahwa mereka sedang diperlakukan tidak adil, dan karena itu mereka ingin bersatu untuk menentang. Mereka berusaha menyangkal bahwa Tuhan adalah kebenaran, mereka menyangkal identitas dan esensi Tuhan, dan mereka menyangkal watak benar Tuhan. Tentu saja, mereka juga menyangkal fakta kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Dan dengan cara apakah mereka menyangkal semua ini? Caranya adalah melalui penentangan dan perlawanan. Maksud mereka yang sebenarnya adalah, apa yang Tuhan lakukan bertentangan dengan gagasanku, jadi aku tidak taat, aku tidak percaya bahwa Engkau adalah kebenaran. Aku akan berdebat denganmu dan akan menyebarkan gagasan-gagasan ini kepada orang-orang di gereja. Aku akan mengatakan apapun yang kuinginkan dan aku tidak peduli apapun konsekuensinya. Aku memiliki kebebasan berbicara. Engkau tidak boleh membungkam diriku. Aku akan mengatakan apa yang kuinginkan. Apa yang bisa engkau lakukan? Ketika orang-orang ini bersikeras untuk menyebarkan pendapat dan gagasan pribadi yang keliru ini, apakah mereka sedang berbicara tentang pemahaman mereka sendiri? Apakah mereka sedang mempersekutukan kebenaran? Sama sekali tidak. Mereka sedang menyebarkan kenegatifan, mereka sedang menyebarkan kekeliruan iblis. Mereka tidak sedang berusaha untuk mengetahui atau menyingkapkan kerusakan mereka sendiri atau hal-hal yang telah mereka lakukan yang bertentangan dengan kebenaran. Mereka juga tidak mengungkapkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk merasionalisasi dan membela kesalahan mereka untuk membuktikan bahwa mereka benar, dan pada saat yang sama juga membuat penilaian yang menggelikan dan menyebarkan gagasan dan pemahaman yang merugikan dan menyesatkan, serta perkataan yang sesat dan jahat. Efeknya terhadap umat pilihan Tuhan dan gereja adalah gangguan dan hayalan. Itu bahkan dapat menjerumuskan beberapa orang ke dalam keadaan negatif dan kebingungan yang semuanya merupakan efek merugikan yang disebabkan oleh orang-orang yang menyebarkan kenegatifan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan ini, aku memahami bahwa mereka yang menyebarkan gagasan tidak menaati pengaturan Tuhan saat menghadapi masalah. Iya. Mereka tidak menerima apapun dari Tuhan seperti orang tidak percaya. Pada dasarnya mereka orang tidak percaya dan mereka adalah iblis. Mereka malah mengandalkan gagasan mereka sendiri dibanding mencari kebenaran. Dan ketika segala sesuatu bertentangan dengan keinginan mereka, mereka juga dengan pasti menentang Tuhan dengan seenaknya mengkritik dan menyebarkan gagasan dan mengatakan yang mereka suka,
tanpa rasa hormat kepada Tuhan. Iya. Aku tak dapat melihat esensi penyebaran kenegatifan Chen Lin, terutama karena aku tidak memahami artinya dan menganggap pernyataan negatifnya sebagai pengungkapan diri atas kerusakannya. Aku merasa bahwa punya gagasan negatif saat seperti itu adalah normal. Ketika Chen Lin ungkapkan gagasan saat bicara tentang keadaannya, kupikir itu normal. Namun, membuka diri tentang kerusakan dan sebarkan kenegatifan adalah hal yang berbeda. Iya. Ketika sesuatu bertentangan dengan keinginan kita mungkin punya gagasan. Tapi jika kau percaya Tuhan, jika kau punya nurani dan nalar, jika kau takut akan Tuhan, maka meskipun kau tidak tahu kehendak Tuhan, kau akan berdoa dan mencari tahu. Kau dapat menerima dari Tuhan dan mencari kebenaran untuk selesaikan gagasanmu. Dalam persekutuan, kau akan menganalisis letak kesalahan gagasan ini, mengakui dan menyingkapkan kerusakanmu yang sebenarnya. Ketika orang mendengar persekutuanmu, mereka tidak disesatkan dan juga tidak salah paham dan mengeluh tentang Tuhan. Sebaliknya, mereka mampu pahami kebenaran dan mampu menolak pandangan keliru. Yang dicapai persekutuanmu adalah efek positif. Inilah maksud dari membuka diri dan bersekutu. Iya. Esensi menyebarkan hal negatif dan gagasan itu berbeda. Di luar, tampaknya membuka diri tentang kerusakannya, tapi tujuannya bukan untuk memahami kehendak Tuhan atau menyelesaikan masalahnya. Sebaliknya, mereka justru melampiaskan ketidakpuasan selama persekutuan, mengeluhkan lingkungan yang Tuhan ciptakan, berpikir orang lain mempersulit, atau bahkan sebarkan kesalahpahaman tentang Tuhan, atau menyebarkan pandangan yang negatif. Namun, mereka tak pernah akui watak mereka yang rusak atau memetik pelajaran. Beberapa orang bahkan tidak mau bicarakan masalah mereka dan mengaitkan kegagalan mereka dengan alasan objektif. Setelah orang mendengar persekutuan itu, jika tidak memahami kebenaran, mereka dapat ditipu, akhirnya bersimpati dan memihak pembicara untuk menentang Tuhan, atau salah paham dan mengeluh tentang Tuhan. Itu benar. Esensi dalam menyebarkan hal negatif dan membuka diri sama sekali berbeda. Iya. Dahulu, aku menilai seseorang sebarkan kenegatifan dan gagasan itu berdasarkan pada konteks dan apakah perkataan mereka punya maksud atau tidak. Ini menunjukkan bahwa aku tidak memahami kebenaran. Untuk membedakan apakah orang sebarkan kenegatifan atau tidak, bukan tergantung pada tujuan atau konteks apa mereka berbicara, tetapi esensi dan konsekuensi dari yang mereka katakan. Iya. Jika orang ungkapkan ketidakpuasan terhadap Tuhan dan sebarkan gagasan tentang Tuhan, serta membuat pengaruh negatif terhadap lingkungan, yang membuat orang salah paham dan menentang Tuhan dan tenggelam dalam kenegatifan, apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, perkataan mereka menyebarkan kenegatifan. Iya. Persekutuanmu memberiku pemahaman tentang arti menyebarkan kenegatifan. Iya. Kali ini aku tidak punya kearifan tentang Chen Lin, karena selain tidak tahu arti menyebarkan hal negatif, aku juga tidak bisa membedakan antara kemanusiaan yang baik dan yang buruk. Lalu aku menonton video pembacaan firman untuk paham kebenaran ini. Ketika berbagai hal terjadi pada orang-orang, ada segala macam perwujudan di dalamnya yang menunjukkan perbedaan antara kemanusiaan yang baik dan kemanusiaan yang buruk. Jadi, apa kriteria untuk menilai kemanusiaan? Bagaimana seharusnya menilai orang? Macam apakah seseorang itu? Dan apakah mereka dapat diselamatkan atau tidak? Ini tergantung pada apakah mereka mencintai kebenaran dan apakah mereka mampu menerima dan menerapkan kebenaran atau tidak. Semua orang memiliki gagasan dan pemberontakan dalam diri mereka. Mereka semua memiliki watak yang rusak dan karenanya akan menghadapi saat-saat ketika apa yang Tuhan tuntut bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri, dan mereka harus membuat pilihan. Semua ini adalah hal-hal yang akan sering mereka semua alami, tak seorang pun dari mereka dapat menghindarinya. Semua orang juga akan mengalami
Saat-saat ketika mereka salah memahami Tuhan dan memiliki gagasan tentang Tuhan, atau mengalami saat-saat ketika mereka mengeluh atau menentang atau memberontak terhadap Tuhan. Tetapi karena orang memiliki sikap yang berbeda terhadap kebenaran, cara mereka memperlakukan hal itu berbeda. Ada orang yang tidak pernah membicarakan tentang gagasan mereka, tetapi mencari kebenaran dan menyelesaikannya sendiri. Mengapa mereka tidak membicarakan gagasan mereka sendiri? Mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Benar, mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka takut membicarakannya akan berdampak negatif, dan mereka hanya berusaha menyelesaikannya di dalam hati mereka tanpa memengaruhi orang lain. Ketika mereka bertemu dengan orang lain yang memiliki keadaan yang sama, mereka menggunakan pengalaman mereka sendiri untuk membantu mereka. Ini artinya berbaik hati. Orang yang baik hati bersikap penuh kasih terhadap orang lain. Mereka bersedia membantu orang lain menyelesaikan kesulitan mereka. Ada prinsip-prinsipnya saat mereka melakukan segala sesuatu dan membantu orang lain. Mereka membantu orang lain menyelesaikan masalah agar bermanfaat bagi orang-orang tersebut, dan mereka tidak mengatakan apapun yang tidak bermanfaat bagi orang-orang itu. Inilah arti kasih. Orang-orang semacam itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan tindakan mereka berprinsip dan bijaksana. Inilah kriteria untuk menilai apakah kemanusiaan seseorang itu baik atau buruk. Mereka tahu bahwa hal-hal negatif tidak bermanfaat bagi siapapun, dan bahwa hal-hal ini akan memengaruhi orang lain jika mereka membicarakannya. Jadi mereka memilih untuk berdoa kepada Tuhan di dalam hati mereka dan mencari kebenaran untuk mendapatkan solusi. Gagasan macam apapun yang mereka miliki, mereka mampu memperlakukan dan menyelesaikan gagasan tersebut dengan hati yang taat kepada Tuhan dan kemudian memperoleh pemahaman akan kebenaran dan mampu menaati Tuhan secara mutlak. Dengan melakukan ini, gagasan mereka akan semakin sedikit. Namun, beberapa orang tidak berakal sehat. Ketika mereka memiliki gagasan, mereka suka mempersekutukan gagasan-gagasan itu dengan siapapun dan semua orang. Namun, ini tidak menyelesaikan masalah dan membuat orang lain memiliki gagasan. Dan bukankah ini merugikan mereka? Ada orang-orang yang tidak memberitahu saudara-saudari ketika mereka memiliki gagasan. Mereka takut saudara-saudari akan mengetahui gagasan mereka yang sebenarnya dan menggunakan gagasan-gagasan itu untuk menentang mereka. Tetapi di rumah, mereka berbicara tanpa penyesalan. Mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan, memperlakukan orang-orang tidak percaya dalam keluarga mereka seperti memperlakukan saudara-saudari. Mereka tidak memikirkan konsekuensi seperti apa yang akan terjadi jika mereka melakukan hal itu. Apakah ini bertindak sesuai dengan prinsip? Sebagai contoh, di antara kerabat mereka mungkin ada orang yang percaya kepada Tuhan dan ada yang tidak. Atau ada orang yang setengah percaya dan setengah skeptis. Ketika mereka memiliki gagasan, mereka menyebarkannya di antara anggota keluarga yang mengakibatkan semua orang ini terseret bersama mereka dan mulai memiliki gagasan dan kesalahpahaman tentang Tuhan. Gagasan dan kesalahpahaman pada dasarnya menular, dan begitu menyebar, orang-orang yang tidak mampu membedakannya dapat dirugikan. Khususnya orang-orang yang bingung, cenderung menjadi semakin bingung setelah mendengarnya. Hanya mereka yang memahami kebenaran dan mampu mengenalinya yang mampu menolak hal-hal yang merugikan ini, yakni hal-hal yang merupakan gagasan, kenegatifan, dan kesalahpahaman, dan mereka dilindungi oleh Tuhan. Kebanyakan orang tidak memiliki tingkat pertumbuhan seperti itu. Beberapa orang dapat merasakan bahwa hal-hal ini salah,
yang mana ini sudah cukup mengesankan, tetapi mereka tidak mampu membedakan semua itu. Oleh karena itu, ketika ada orang yang sering menyebarkan gagasan dan kenegatifan, kebanyakan orang akan terganggu oleh hal-hal negatif ini dan menjadi lemah dan negatif. Ini pasti terjadi. Hal-hal negatif dan merugikan ini memiliki kekuatan sangat besar untuk membingungkan dan merugikan para petobat baru. Terhadap mereka yang sudah memiliki dasar, pengaruhnya kecil. Setelah beberapa waktu, orang-orang semacam itu mampu memahami kebenaran dan berbalik. Namun, begitu para petobat baru yang tidak memiliki dasar mendengar hal-hal negatif ini, mereka dapat dengan mudah menjadi negatif dan lemah. Mereka yang tidak mencintai kebenaran bahkan bisa mundur dan berhenti percaya kepada Tuhan. Para pelaku kejahatan itu bahkan mungkin menyebarkan gagasan dan mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Orang macam apa yang menyebarkan kenegatifan dan gagasan tanpa penyesalan? Mereka semua adalah para pelaku kejahatan. Mereka semua adalah setan-setan, dan mereka semua akan disingkapkan dan disingkirkan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku memahami, apakah orang punya kemanusiaan yang baik atau buruk tidak didasarkan pada kerukunan mereka dengan orang lain? Atau seberapa antusiasnya mereka, berapa banyak hal baik yang mereka lakukan? Yang penting adalah cara mereka memperlakukan Tuhan, sikap mereka terhadap tugas, dan apakah mereka dapat menerima kebenaran atau tidak. Ya. Chen Lin diberhentikan, tapi menghadapi kemunduran, dia tidak mencari kebenaran dan tidak takut Tuhan. Dia bahkan sebarkan hal-hal negatif, menyebabkan orang lain mengeluh tentang Tuhan dan pengaturan rumah Tuhan. Dia juga tidak menerima penyingkapan pemimpin dan membenarkan diri. Perilaku ini menunjukkan bahwa dia tidak menerima kebenaran. Iya, Hatinya tidak benar, hatinya tidak berpaling kepada Tuhan. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, dia menentang Tuhan. Ini menyingkapkan natur jahatnya, bahwa dia sama sekali tidak punya rasa takut akan Tuhan. Iya. Setelah menganalisis perilaku Chen Lin menggunakan firman Tuhan, pikiranku jauh lebih jernih dan juga bisa melihat diri Chen Lin yang sebenarnya. Dia adalah orang tidak percaya dengan natur yang membenci kebenaran. Saat pekerjaan Tuhan bertentangan dengan gagasannya, dia selalu menyalahkan dan menuntut Tuhan. Aku melihat bahwa gereja telah menanganinya dengan benar, sesuai dengan prinsip kebenaran dan cara yang adil. Iya. Menilai kemanusiaan seseorang didasarkan pada sikap terhadap kebenaran. Ini cara akurat memandang segala sesuatu. Iya. Dia juga berkata, jika bahas keadaan seseorang di pertemuan berarti sebarkan kenegatifan, maka dia tidak tahu lagi cara bersekutu. Dia sama sekali tidak menerima kebenaran. Dia sebarkan kenegatifan, lalu orang lain mengenalinya dan menghentikannya. Dia tidak renungkan diri, bahkan juga berkata dia tidak tahu cara bersekutu. Yang dia maksud adalah bahwa orang lain membatasi dia dan dia tidak berani bersekutu lagi. Dia menyalahkan orang lain agar orang fokus pada masalah orang lain. Dia membuat tuduhan palsu. Iya. Orang lain yang mendengar perkataannya itu justru menjadi bingung. Jika ini terjadi, orang tidak akan tahu cara lakukan penerapan. Benar. Agar kita tidak sebarkan kenegatifan, bagaimana kita harus membuka diri dan bersekutu? Kemudian aku mencari jalan penerapan di area ini dan membaca firman ini. Jika orang hidup berdasarkan pada natur iblis, mereka sulit menghindari keadaan negatif. Ini wajar terjadi karena mereka tidak memahami kebenaran. Semua orang pernah bersikap negatif. Beberapa orang sering bersikap negatif, tapi yang lain jarang. Beberapa orang negatif dalam waktu lama, tapi yang lain sebentar. Tingkat pertumbuhan orang berbeda, demikian pula keadaan negatif mereka. Bagaimana masalah sering negatif ini dapat diselesaikan?
Jika orang tidak tahu cara mencari kebenaran, mereka tak mampu berdiri teguh. Jika mereka tak tahu cara membaca firman atau berdoa, mereka dalam masalah. Mereka hanya mengandalkan bantuan dari orang. Dan jika tidak ada yang membantu mereka, atau mereka tidak menerima bantuan ini, kemungkinan mereka menjadi sangat negatif, atau bahkan berhenti percaya. Jadi, sangat berbahaya jika selalu punya gagasan dan sikap negatif. Mereka tak mau terima kebenaran, bagaimanapun kebenaran itu dipersekutukan kepada mereka, dan mereka selalu berpikir bahwa gagasan mereka yang benar. Orang-orang ini sangat menyusahkan. Namun, senegatif apapun dirimu, engkau harus memahami bahwa meski engkau punya gagasan, bukan berarti semua itu sesuai kebenaran. Ini adalah masalah pemahamanmu. Jika engkau berakal, engkau seharusnya tidak sebarkan gagasan. Ini yang setidaknya harus dipatuhi. Jika engkau punya rasa takut akan Tuhan dan mengakui bahwa engkau pengikut Tuhan, maka engkau harus mencari kebenaran, menyelesaikan gagasanmu sendiri, dapat menaati kebenaran, dan tak timbulkan kekacauan. Jika engkau salah paham, bersikap negatif dan mengeluh tentang Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Ini mudah untuk diatasi. Bersekutu bersama orang yang memahami kebenaran, beritahu mereka tentang masalahmu. Yang lebih penting adalah datang ke hadapan Tuhan, berdoalah dengan jujur, dan bersekutu dengannya tentang semua kenegatifan dan hal-hal yang tak teratasi. Jangan sembunyikan semua itu. Jika ada hal yang tak bisa kau ungkapkan pada siapapun, maka lebih baik datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Amin. Dari firman Tuhan, aku memahami bahwa orang dapat singkapkan kerusakan dan bersikap negatif atau mengeluh tentang lingkungan yang tidak disukai. Ketika kita mengalami keadaan negatif ini, kita harus takut akan Tuhan, menjaga tutur kata, tidak sebarkan hal yang tidak kita ketahui atau tidak kita pahami, dan tidak ganggu orang. Ini standar minimum. Iya. Iya. Pada saat yang sama kita harus datang ke hadapan Tuhan dan berdoa, makan dan minum firman Tuhan, mencari kebenaran, dan keluar dari kenegatifan kita sesegera mungkin. Jika tidak mampu menyelesaikannya sendiri, kita bersekutu dengan para pemimpin dan orang yang memahami kebenaran. Inilah cara mencari kebenaran untuk selesaikan masalah dan bukan menyebarkan kenegatifan. Iya. Namun kita harus mencari dengan orang yang tepat. Beberapa pendatang baru tidak memahami kebenaran atau tingkat pertumbuhan yang rendah untuk membedakan. Bersekutu dengan mereka tidak membantu kita, justru menanamkan gagasan dan kesalahpahaman di dalamnya. Persekutuan seperti ini tidak mendidik kerohanian orang. Iya. Seburuk apapun gagasan atau kesalahpahaman kita harus berdoa dan mencari dengan Tuhan, mencari kebenaran dalam firman, dan mencari pencerahan Roh Kudus. Setelah kita pahami kebenaran dan menyelesaikan kesalahpahaman, kita bisa cerita pengalaman kita. Kau dapat bersekutu mencari kebenaran, mengakui pandanganmu yang keliru, mengenali hal negatif, bagaimana memahami kehendak Tuhan, dan menyelesaikan kesalahpahamanmu. Inilah persekutuan sejati. Ini kesaksian bagi Tuhan. Membuka diri seperti ini mendidik kerohanian. Amin. Setelah aku pahami hal ini, aku punya jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman ini membuatku memahami perbedaan antara menyebarkan kenegatifan dan membuka diri, memberiku prinsip untuk menilai kemanusiaan, juga memberiku kearifan tentang orang-orang tidak percaya. Kurasa ini sangat bermanfaat. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Persekutuanmu juga membantuku memahami. Syukur kepada Tuhan. Iya.